Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Syukur dalam channel YouTube saya yang senantiasa menyajikan tentang berita-berita ilmiah, berita-berita yang syarat akan nilai-nilai kearifan lokal, lokal genius, lokal wisdom yang ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sebuah lokal wisdom yang ada di Kerajaan Bone, yaitu terkait dengan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kajau Lalidong atau biasa disebut dengan Lamelong. Lamelong ini merupakan seorang penasihat Raja Bone yang sangat cerdik, pandai, atau dalam bahasa kerennya seorang cendekiawan. Dia sangat masyhur dari beberapa penasihat-penasihat raja yang pernah ada di Kerajaan Bone. Ada yang mengatakan bahwa Lamelong ini lahir tahun 1507 Masehi. Tapi informasi ini kurang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam beberapa literatur sejarah disebutkan bahwa Lamelong itu lahir atau ada di Kerajaan Bone itu sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17. Kira-kira dia sesaman dengan Niccolo Machiavelli yang ada di Italia. Sebagaimana kita ketahui, Niccolo Machiavelli itu pemikiran-pemikirannya sangat masyhur di abad ke-16. Jadi Lamelong hadir dalam mewarnai kebijakan-kebijakan raja itu. Dia ada mendampingi dua raja yang ada di Bone ketika itu, yaitu Raja Bone yang ke-6, Lauli Botee, yang memerintah tahun 1543 sampai 1568 Masehi. Dia adalah Raja Bone yang ke-6. Salah satu penasihatnya adalah Kajau Lalidong atau yang dikenal dengan Lamelong. Kemudian Lamelong juga mendampingi Raja Bone yang ke-7, yaitu Wetendirawe Bokange, seorang raja wanita yang memerintah di Kerajaan Bone tahun 1568 sampai 1584. Jadi Lamelong memberikan pandangan-pandangannya, kebajikan-kebajikannya pada dua raja yang pernah memerintah di Kerajaan Bone, yaitu Raja ke-6 Laulio Botee dan Wetendirawe Bokange, Raja Bone yang ke-6 dan ke-7. Ada hal menarik dalam sebuah dialog yang dibangun oleh Arumpone atau Raja Bone dengan Lamelong terkait dengan persoalan kepemimpinan, persoalan mensejahterakan rakyat. Lamelong menanyakan kepada Arumpone mengenai dasar-dasar pemeliharaan kemuliaan seorang raja. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang raja agar kemuliaannya di mata rakyat, di mata pemimpin-pemimpin yang lain itu bisa terpelihara, bisa nampak. Berkatalah Kajau Lalidong atau Lamelong kepada Arumpone, "Aga sihoro Arumpone, muasa tetaroi rebah ale biremu, patok kopulane ale biremu bokorie, ajak tat tere-tere tau tebemu, ajak nawenno pangampo warang-parang mubo korie." Artinya, wahai yang mulia Arumpone, apakah yang harus dimiliki agar seseorang pemimpin kemuliaannya itu tidak rebah? Ataukah apa yang harus dilakukan agar bisa mengekalkan kemuliaan? Maka Arumpone ketika itu menjawab bahwa sebagaimana dalam bahasa Bugis yang saya sebutkan tadi, bahwa yang harus dilakukan adalah alempureng dan amacang. Jadi kejujuran dan kepandaian. Yang intinya jawaban dari pertanyaan dari Lamelong tadi, Arumpone menjawab bahwa yang harus dibangun dalam membangun kemuliaan sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan adalah seorang raja, seorang pemimpin itu harus memiliki sikap atau etika lempu atau moral lempu atau kejujuran.
Dan yang kedua adalah seorang pemimpin atau seorang raja itu harus memiliki kepandaian. Atas jawaban dari Arumpone tersebut, maka Kajolalidong atau Lamelong tidak puas dengan jawaban itu. Bagi Lamelong terlalu sederhana dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Arumpone tersebut. Lalu Lamelong kemudian mengungkapkan pandangannya tersendiri terkait apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin agar kemuliaan seorang pemimpin itu nampak di mata rakyat dan nampak di mata pemerintahan. Lamelong berkata kepada Arumpone, "Ya inanna warang parange Arumpone, tetuarengi tetere-tere totebe tematindroi matanna arunge riesona riwanina nawanawai adecengin natanana." Itu yang pertama atau sedina. Selanjutnya disambung oleh Lamelong bahwa natangai elok rimundina gau menape napi gau. Nanti saya terjemahkan arti daripada pernyataan dari Lamelong tersebut. Kemudian maduanna menurut Lamelong yang harus dimiliki seorang raja dalam menjaga kemuliaannya adalah macapi pinru ada arunge. Macapi pinru ada arunge. Mateluna macapi dupai ada arunge. Mapana tengalupangi surona puada ada tonge. Jadi 4 hal yang menurut Lamelong yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kemuliaannya itu bisa nampak di mata masyarakat dan di mata pemimpin-pemimpin yang lain. Yang pertama adalah induk dari kekayaan atau kemuliaan seseorang itu tidak membiarkan rakyatnya tercerai-berai adalah yang pertama adalah tidak tidur seorang raja atau seorang pemerintah pada siang maupun malam hari memikirkan kebaikan negerinya. Jadi siang dan malam pekerjaan seorang raja sejatinya adalah memikirkan kebaikan negerinya, kebaikan rakyatnya. Nah, raja juga harus pandai memikirkan kebaikan dan keburukan tindakan-tindakannya sebelum dan sesudah dikeluarkan tindakan-tindakannya itu. Jadi plus minus sebuah kebijakan itu harus dipikirkan oleh seorang raja baik sebelum dikeluarkan kebijakan itu maupun sesudah kebijakan itu dikeluarkan. Nah, ini yang pertama yang harus dimiliki agar kemuliaan seorang raja itu bisa terlihat di mata masyarakat, di mata rakyatnya. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki seorang raja adalah maca pinrui ada mangkoe. Raja harus pintar berkomunikasi dengan masyarakatnya. Dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil seorang raja, seorang pemerintahan, itu sejatinya mampu dikomunikasikan kepada rakyat agar rakyat bisa menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh rajanya itu. Agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin bisa sampai, bisa terterima oleh masyarakat. Bahasa-bahasa yang digunakan harus tertata sedemikian rupa agar masyarakat bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh rajanya, apa kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh rajanya untuk bisa dilaksanakan oleh masyarakatnya. Jadi bahasa-bahasanya itu harus bisa dicerna oleh masyarakat agar masyarakat bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rajanya. Jadi raja harus memiliki perkataan yang mampu dicerna oleh masyarakatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah raja harus pandai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Macapi dupai ada arung mangkau Jadi raja harus pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang setiap yang dilontarkan oleh masyarakatnya.
Jadi bukan hanya dia harus cakap di dalam menyampaikan pesan-pesan yang dari segala kebijakan dan tindakan yang mereka lakukan, termasuk dalam hal ini kebijakan yang dilakukan oleh raja, tetapi raja juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rakyatnya. Jadi tentu bahasa-bahasa yang harus dimiliki seorang raja adalah bahasa-bahasa yang mampu menyenangkan rakyat, mampu diterima oleh rakyat dari jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rakyatnya. Dan yang keempat adalah tengalufangi surona puada ada tomu. Jadi, seorang pendamping kerajaan atau seorang duta dari kerajaan itu juga harus bisa menyampaikan perkataan-perkataan kebenaran yang ada yang dimiliki oleh raja dan dimiliki oleh pemerintahan. Jadi duta-duta atau perwakilan-perwakilan pemerintah dalam konteks sekarang itu harus bisa berkomunikasi dengan menyampaikan pesan-pesan kebenaran kepada rakyat, agar rakyat bisa memahami segala seluk-beluk apa yang terjadi di kerajaan. Segala kebijakan-kebijakan yang terjadi di kerajaan itu harus tersampaikan secara benar kepada masyarakat. Nah, inilah 4 hal yang menurut Kajola Lindong harus dimiliki oleh seorang pemimpin, harus dimiliki oleh seorang raja jika ingin mengukuhkan kemuliaannya. Nah, jadi Lamilon dalam konteks pesan-pesan yang 4 pesan yang disampaikan tadi itu menunjukkan adanya sebuah relasi antara acca atau kepandaian dengan lempu, kejujuran, serta obdi. Dan 3 hal ini adanya sebuah relasi dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa. Nah, alas dari Amat Cangeng adalah lempu. Tidak ada gunanya juga sebuah orang itu pintar manakala tidak dibarengi dengan sebuah kejujuran. Makanya Lamelo sudah menitahkan bahwa kejujuran atau lempu merupakan alas dari Amat Cangeng. Jadi, kepintaran atau acca atau Amat Cangeng itu harus berdiri di atas pondasi kejujuran. Tidak ada gunanya orang pintar manakala tidak dibarengi, dia tidak berdiri di atas landasan, di atas pondasi kejujuran. Bagi Lamelo, seorang pemimpin tidak cukup dengan pintar, tidak cukup dengan maca, tetapi dia harus berdiri untuk mengokohkan kemacaannya di atas fondasi lempu atau kejujuran. Di samping itu pula, tidak cukup maca, tidak cukup kejujuran, tetapi juga harus namanya ada obi, ataukah seruan, panggilan, ataukah dalam bahasa kerennya sosialisasi, penerangan. Ini harus tersampaikan. Kebenaran-kebenaran itu, kepintaran-kepintaran yang dimiliki seseorang, dimiliki oleh raja, itu harus sampai ke masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara penyeruan, sosialisasi. Serukan itu bahwa kebenaran-kebenaran ini tidak boleh mengendap pada satu segolongan orang atau segelintir orang, tapi harus menyebar kepada semua orang. Oleh karena itu, melalui konsep obi inilah acca dan lempu itu harus disosialisasikan, harus diserukan kepada semua masyarakat agar mereka juga memiliki etik lempu ataukah kepandaian, ataukah kejujuran dan Amat Cangeng ataukah kepandaian. Dia harus menyebar di seluruh pelosok negeri dan dimiliki oleh semua masyarakat. Nah, sekaitan dengan proses sosialisasi lempu ini dan ataukah ada sebuah dialog, ada sebuah pesan moral juga yang disampaikan oleh Kajola Lindong terkait dengan proses aplikasi daripada nilai-nilai lempu di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kata Lamelong, iana rio bireng arumpone makadai
ajak muala tanah-tanah natania tanah-tanahmu, ajak muala warang parang tania warang paramu, natania to manakmu, ajak to mapesu tedo natania tedomu, enrenge anyaran natania anyaranmu, ajak to muala ajuri pasandre natania iko pasandre ki, ajak to muala aju riwet tawali natania ikum petawali ki. Nah, ini sebuah aplikasi atau perwujudan nilai-nilai kejujuran yang harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terjemahan dari pesan tadi yang mengatakan bahwa ajak muala tanah-tanah nakot tania ikut tanam. Jadi jangan mengambil tanam-tanaman jika bukan Anda yang menanamnya. Ajak to muala warang parang nakotanya warang parangmu. Jangan mengambil barang-barang sesuatu jika itu bukan barang-barangmu dan bukan juga warisanmu. Ajak to mupas sutedong nakotanya tedongmu. Jangan keluarkan kerbau dari kandangnya jika bukan kerbaumu. Nenia ajak to enrengi mupesu anyara natania anyaramu. Yang keluarkan kuda jika bukan kudamu. Nah, jangan juga ajak to muala ajuri pasandre nakotania iko pasandre. Jangan mengambil kayu kalau bukan Anda yang menyandarkan. Biasanya di kampung-kampung itu setelah mengambil kayu biasanya disandarkan di pagar-pagar sebelum pemiliknya mengambil. Jadi jangan mengambil kayu yang disandarkan ya, di mana Anda bukan yang menyandarkannya. Artinya kalau orang menyandarkan kayu itu di tempat-tempat tertentu berarti ada pemiliknya. Dan aplikasi lebih lanjut dari sikap kejujuran itu adalah ajak tomu ala aju riwet tawali nakotenia ikum petai. Jadi jangan mengambil kayu yang sudah ditandai, orang sudah parangi untuk menandai itu sebelah menyebelah itu kayu itu jika bukan Anda yang menandai. Meskipun di dalam masyarakat Bugis zaman dulu itu bahwa hutan-hutan itu dimiliki secara komunal, tetapi ketika orang sudah menandai kayu itu dengan memarangi sebelah menyebelah kayu itu, maka itu sudah pertanda bahwa ada masyarakat yang sangat membutuhkan kayu itu. Jadi orang dulu mengambil sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Jadi ketika orang sudah menandai itu di sebuah hutan belantara, maka jangan lagi ada orang yang mengambilnya karena sudah ada yang sangat membutuhkan kayu itu. Kira-kira seperti itu pesan yang ingin disampaikan. Bahwa betapa, saya ingin mengatakan bahwa betapa nilai-nilai kejujuran itu sangat didengungkan oleh Lamellong dalam mengenata sebuah masyarakat. Hal yang terpenting lainnya dari pesan Lamellong ini bahwa seorang raja itu tidak boleh tidur nyenyak manakala rakyatnya masih ada yang lapar. Tidak boleh ada pemerintah yang hidup berleha-leha di tengah penderitaan rakyat yang ada di rakyat yang dipimpinnya. Nah, pesan-pesan bijak dari Lamellong ini terkait dengan kepemimpinan dalam masyarakat masih patut kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari ini, di mana nilai-nilai kejujuran merupakan warna yang sejatinya dihadirkan di dalam setiap kepemimpinan, di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Di samping nilai-nilai kepintaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kepintaran, nilai-nilai amat canggih juga perlu kita hadirkan. Dan yang terakhir, pesan dari nenek moyang kita ini, khususnya Lamellong, adalah tentang Obi, bahwa sejatinya
kepintaran itu tidak boleh hadir hanya pada segelintir orang, hanya pada elit saja, tetapi juga harus disebarkan, harus menyebar kepada semua masyarakat melalui proses sosialisasi, melalui proses penyampaian, baik penyampaian dilakukan oleh raja maupun penyampaian yang dilakukan oleh duta-duta kerajaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan pesan-pesan bijak Lamelong bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita meneladani, mengambil manfaat dari pesan-pesan bijak yang disampaikan oleh Lamelong terhadap Harumponey. Sebagai penasihat yang sangat masyhur, kecendekiawan Lamelong sangat terkenal di dalam belantara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ketika itu. Nanti kita sambung dalam cerita-cerita Lamelong yang lain. Saya kira banyak hal yang menarik ketika kita membincang persoalan Lamelong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.